Halo teman-teman semua, welcome di HisChat, HISC Podcast, specially presented from HISC to you. Halo, hari ini bersama aku Rio dari Divisi Informasi dan Komunikasi HISC periode 2020-2021. Teman-teman pasti penasaran, HisChat itu apa sih? Jadi aku pengen kenalin, HisChat itu merupakan konten terbaru dari HISC, di mana kita ngundang nih narasumber dan juga yang latar belakangnya menarik tentunya, dan juga mau berbagi cerita dengan topik-topik dan juga tema yang menarik dari kita semua. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita tuh di episode pertama kita mau ngomongin atau menjawab semua pertanyaan kalian. HISC itu apa? Kalian pasti penasaran selama di HISC itu ngapain? Kita pengen cari tahu, kita pengen ngulik nih dari narasumber yang tentunya tuh udah cukup berpengalaman nih di HISC sendiri. Tapi sebelumnya aku pengen kenalin dulu, HISC itu apa? HISC merupakan singkatan dari Hangzhou Indonesian Student Community atau bisa juga dibilang Permit Hangzhou, Persatuan Mahasiswa Indonesia Tiongkok cabang Kota Hangzhou, di mana merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang berada di Kota Hangzhou untuk berinovasi, berkreasi, dan juga menumbuhkan pribadi yang dapat bekerja sama dalam sebuah organisasi dan mempererat hubungan antar mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ada di Kota Hangzhou. Oke, teman-teman pasti udah dengerin penjelasan singkatnya, tapi nggak afdol atau kurang gokil nih kalau kita nggak langsung tanya langsung ke narasumber atau mungkin yang udah pernah pengalaman banget di HISC sendiri. Hari ini kita udah kedatangan sama Ko Denny Gunapanjalu, atau bilang aja kita panggil Ko Denny, yang merupakan Wakil Ketua HISC periode 2019-2020. Halo Ko Denny. Halo, Oke. selamat pagi. Oke, selamat pagi buat mungkin yang teman-teman nontonnya pagi-pagi semuanya. Kita pengen Aku cari bilang tahu. selamat pagi biar kita tuh selalu bersemangat pagi. Oke, bener banget nih. Karena pasti pagi-pagi teman-teman semua selalu semangat ya. Benar. Oke, Iya. kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Boleh nih, Kode ini kenalin diri dulu. Nama lengkapnya siapa, jurusannya apa nih, terus universitasnya dari mana, juga udah JR keberapa, atau mungkin, atau ya kegiatan yang sekarangnya gimana, dan juga domisili di Indonesia. Oke. Nama aku Denny Gunapanjalu, terus aku jurusan Teknik Elektro dan Otomasi di Zhejiang University of Technology. Dan tahun ini aku masuk ke tahun keempat atau tahun terakhir. Cuman aku karena kena corona gini, jadi aku harus cuti. Mungkin aku akan nambah year-nya. Terus aku domisili di Indonesia itu di Jakarta. Oke. Ya, tapi sekarang aku sedang menetap di Sidoarjo. Oke. Jadi nanti mungkin atau yang teman-teman bingung, mungkin kalau banyak nih yang dengar kalau uni di Hangzhou khususnya banyak sebutannya. Kalau untuk uni Kodeni sendiri itu teman-teman biasa nyebutnya itu adalah keci ya. Kongta ya. Kungta, betul. Ya, Kongta. Oke. Itu perkenalan singkat dari narasumber kita kali ini. Kita langsung aja nih masuk ke sesi kita nih, pertanyaan-pertanyaan udah banyak banget yang kita pengen tanya langsung nih ke Kodeni. Oke. Iya, boleh. Ini kita pertanyaan yang datang langsung dari panitia sendiri. Kita tuh pengen tahu nih, kan sebenarnya PPT Hangzhou atau HISC ini termasuk di region timur ya, region timur dari PPIT. Betul. Ya, PPIT, di mana region timur sendiri kurang lebih ada 10 kurang lebih cabang, dan kita tuh salah satu dari yang semuanya total 29 kalau nggak salah yang punya nama lain. Biasanya orang PPIT, Permit kayak gitu, dan kita namanya tuh HISC. Aku pengen tahu nih, sebenarnya ada asal usul nggak sih kenapa ada nama HISC, atau alasannya kenapa dibedain gitu loh? Kan nggak banyak yang pakai nama lain dari PPIT Permit gitu. Oke. Ini udah boleh aku langsung jawab aja Iya, ya? boleh dong, boleh. Ini aku jawaban juga setahu aku loh ya, yang aku tahu selama ini. Jadi HISC ini kan berdiri itu sebelum ada PPI Tiongkok Pusat. Makanya itu kita setiap cabang itu punya nama beda-beda. Jadi masih belum diatur oleh PPT Pusat saat itu. Kalau nggak salah berdirinya itu tahun 2012. Ya, nah itu semuanya itu masih sendiri-sendiri, dan kita juga nggak tahu ada PPI Hong Kong atau manapun itu, kita masih belum tahu. Jadi kita punya nama sendiri karena kita ada di Hangzhou, disebutnya Hangzhou. Kita orang Indonesia, Indonesia Student Community. Gitu untuk asal-usulnya yang aku tahu. Oke, cukup menarik ya. Berarti ada, karena bisa dibilang HISC sendiri tuh mungkin yang paling, ya bisa dibilang cukup lama udah berdiri dan sebelum ada PPIT pusat gitu ya. Iya, betul.
Dan itu pun sebenarnya juga namanya ya cukup simple ya, karena mendefinisikan ya jadi bahasa Inggris kayak gitu lah dari kita Benar, semua. betul. Oke, itu udah cukup menjawab pasti pertanyaan teman-teman semua kenapa nama kita tuh HYSC. Oke, berikutnya itu kita pengen tahu nih, kan Koko sendiri udah ya bergabung di HYSC gitu. Sebenarnya motivasi awalnya gabung di HYSC itu apa sih? Kalau untuk gabung di HISC ini karena aku pengen bantu. Cuman aku sedikit cerita nggak apa-apa? Boleh dong, boleh dong. Oh ya, jadi kalau aku tuh dari awalnya itu di Ningpo, nggak di Hangzhou. Oke. Pertama kali aku di Ningpo, terus aku di sana ada komunitas kayak talent gitu, kayak apa sih, talent kita tuh dikembangkan di sana, ya pokoknya komunitas gitulah di sana. Terus akhirnya berkembang, sekarang namanya Jas Merah. Terus aku setahun di Ningpo, aku pindah ke Shanghai setahun. Di Shanghai aku coba ikut PPIT Pusat. Nah, PPIT Pusat aku jadi di divisi seni budaya. Terus akhirnya aku 1 tahun selesai dan aku ke Hangzhou, baru aku mulai masuk ke HISC. Dan itu semua motivasinya sama sih. Motivasinya tuh ingin membantu teman-teman aku yang baru masuk, yang baru mau datang ke China untuk studi atau untuk apapun itu. Pokoknya student-student Indonesia itu biar lebih mudah untuk belajar di sana, untuk mendapatkan beasiswa gitu. Aku pengen ngasih tahu mereka gimana sih bisa dapat, gimana sih caranya, terus gimana sih kok kayaknya mereka tuh masih berpikir untuk sulit. Nanti pesawatnya gimana, nanti makannya gimana. Nah, dari situ aku punya motivasi itu, jadi aku pengen membantu mereka, mewadahi mereka gitu. Jadi aku masuk ke organisasi. Oke, Masuk cukup HISC. mulia ya berarti hitungannya membantu. Sebenarnya dari jawaban Koko itu mungkin sesama hitungannya freshman. Freshman aku mungkin bisa cerita juga teman-teman semua. Kalau freshman ya pasti semuanya punya pikiran yang sama ketika kalian baru lulus SMA, masuk ke dunia perkuliahan, semuanya ya serba lagi dunia baru kan. Jadi ya nggak tahu apa-apa. Dan mungkin sosok Kodedi ini atau yang personality-nya di mana mau membagikan apa yang dia sudah alami, apalagi juga cukup banyak pengalaman ya. Jadi teman-teman yang mungkin yang belum tahu, untuk Ningpo Shanghai sendiri memang cukup berdekatan sama Hangzhou sendiri ya. Jadi mungkin ya bisa terkoneksi juga gitu. Oke, berikutnya nih. Kalau untuk di HISC sendiri sebenarnya Koko tuh udah gabung dari kapan dan juga jabat divisi apa sih? Boleh diceritain gitu? Oh ya, boleh. Kalau aku dari awal itu jadi apa ya, panitia, bukan panitia juga, jadi pemeran. Dulu HISC aku masuk datang ke Hangzhou itu tahun 2017, terus ada acara besar namanya Calon Arang, drama musikal gitu. Terus diminta untuk memeranin satu peran, terus aku dari situ, iya aku ikut. Terus aku pelajarin kepanitiaannya, terus organisasinya. Ya sesuai juga sama yang aku pengenin kan. Nah, habis itu akhirnya aku tahun 2018 mulai masuk ke organisasinya. Aku jadi koordinator divisi olahraga. Nah, habis itu di tahun 2019 sampai tahun 2020, aku jadi wakil ketua HISC gitu. Oke, cukup panjang dan berarti lumayan aktif lah ya. Kurang lebih ada dua tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih di HISC. Iya, betul. Oke. Ya, berarti Koko cukup mengenal nih. Kita berikutnya kita tuh pengen kasih teman-teman semua kurang lebih divisi apa nih yang ada di HISC. Pasti pada penasaran. Kita bakal kasih gambaran sedikit divisi yang ada di HISC. Kita tuh punya 7 divisi. Mungkin yang pertama itu sendiri, Koko boleh bantu nggak nih? Kira-kira Koko masih inget gak kita pengen ngelatih juga nih ingatan Koko mungkin. Pertama, kita pengen mungkin ngulik divisi sosial edukasi nih. Kita punya nama divisi sosial edukasi. Koko boleh bantu nggak jelasin sedikit itu ngapain sih sosial edukasi? Ya, sosial dan edukasi itu kita sebagai organisasi juga pengen melakukan hal baik di masyarakat sekitar kita. Nah, itu bisa dalam bentuk charity, itu dalam sosialnya. Terus edukasi itu juga untuk ngebantu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kesulitan. Pertama-tama mereka nggak bisa bahasa Mandarin. Ya, bisa diedukasikan seperti itu contohnya. Simpelnya sih gitu. Iya. Dan teman-teman pasti tentunya juga penasaran kan, nanti ada sosial edukasi tahun ini tuh ada apa lagi, makanya terus stay tune aja di sosial media kita nih. Oke, berikutnya kita juga punya namanya ya divisi informasi dan komunikasi. Itu karena divisi aku sendiri, mungkin aku bisa bantu jelasin.
kita tuh tugasnya ngapain, kita bakal provide kalian ya juga info-info pendataan, terus juga kita bakal yang memegang konten-konten di sosial media gitu biar kalian juga terus update sama info-info terupdate baik dari cabang, pusat, semuanya kalian bisa update gitu. Berikutnya, Koko tadi bilang dari divisi sports, ngapain sih? Dan sekarang tuh ada perubahan ya, sports dan e-sports loh. Iya. Oke. Kalau dulu aku masih sports saja, itu ya sesuai dengan namanya lah, kita berolahraga. Tujuannya biar sehat. Jadi banyak yang punya hobi bermain olahraga, sport gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada komunitasnya, mereka juga bingung kan mau main di mana. Makanya kita kembali lagi motivasinya ngewadahi, ngebantu mahasiswa Indonesia. Mereka butuh itu, mereka butuh komunitas untuk olahraga. Kita siapin di situ. Nah kayak acara-acaranya kita bikin sparring atau bikin lomba-lomba olahraga seperti itu. Nah pada zaman aku masih belum ada e-sport, cuman pada zaman aku juga untuk pertama kalinya mulai e-sport. Iya, itu kan waktu itu banget. pernah ada. Iya, booming banget sekarang. Karena kita juga adaptif gitu. Jadi anak muda harus adaptif dengan perkembangan zaman pastinya. Dimana betul. Sekarang juga teman-teman yang mungkin penasaran divisi sport dan e-sport sekarang tuh punya komunitas loh. Bagi kalian yang suka mabar nih apa semuanya, apalagi mahasiswa Indonesia di Hangzhou, boleh banget tinggal chat DM ke chat WeChat kita provide kalian komunitas dan juga berbagai turnamen. Oke, berikutnya ada divisi multimedia dan IT. Multimedia di sini kita adalah ya ini kalian bisa lihat nih virtual background di belakang, terus itu nanti yang bakal edit juga nih konten kita, poster-poster di luaran sana, yang dokumentasi acara-acara kita nanti, itu mereka semua. Oke, berikutnya, Koko boleh bantu nggak? Ada divisi wirausaha dan juga kerjasama, itu tuh ngapain? Wirausaha dan kerjasama ini juga kayak banknya kita ya. Sumber dana ya? Sumber dana makanya. Wirausaha ya itu dia untuk organisasi itu kan nggak mungkin dong kita benar-benar nggak pakai uang sama sekali untuk menjalankannya. Nah, makanya itu kita harus punya divisi wirausaha. Jadi untuk nyari dana, terus untuk kerjasama dengan banyak lembaga-lembaga yang ada. Nah itu yang jelas itu semua untuk mempermudah mahasiswa Indonesia yang lagi studi di China. Contoh salah satunya adalah dengan KT. Jadi kita punya kerjasama dengan KT kan untuk pesawat terbang. Jadi kita lebih mudah untuk nyarinya dan dapat diskon juga. Iya, kalau kalian kalau salah kita ya nanti mungkin ya ada program membership kalian juga bisa lihat. Itu berhubungan sama yang tadi dibilang pesawat itu. Oke, berikutnya ada divisi pariwisata dan seni budaya. Ini divisi pariwisata dan seni budaya ini kita di mana ya? Sama, kita ingin mengenalkan culture sebaik Indonesia ke Hangzhou, maksudnya untuk mahasiswa di sana dan juga sebaliknya. Dan juga di mana mereka ini juga yang provide kita kalau kita mau ada event-event hari batik, ada juga nanti hari Kartini, atau ya hari-hari besar lainnya nih mereka yang bakal buat event-event agar kita tetap melestarikan budaya. Oke, yang terakhir, Koko boleh jelasin nggak nih ada divisi inventaris dan juga kreatif. Ngapain tuh? Nah, ini baru nih kayaknya yang ada inventarisnya. Apa inventari dan apa tadi? Kreatif ya? Iya. Yang kreatifnya kayak baru, aku baru tahu. Tapi kalau yang inventory biasanya semacam pergundangan. Iya, nah, mungkin itu yang provide barang kita ya, pas lagi offline, nanti acara offline. Iya, benar. Itu karena kita juga punya barang-barang untuk acara, untuk segala macam. Nah, mereka ini yang ya bantu kita untuk menyiapkan semua barang-barang yang ada, menyimpannya sampai diperlukan gitu. Iya, dan juga mereka itu nanti yang bakal kalau kalian mau pindahan, mau dari dorm pindah ke apartemen, nanti mereka yang bakal bantu juga. Terus juga kalau mungkin yang kreatif aku mungkin boleh sedikit kasih tau dikit lah. Jadi kita di kreatif ini ya sama pemuda atau anak muda itu harus punya yang daya kreatif yang udah bilang. Kita semakin perkembangan zaman, ada daya kreatif dan ini akan memunculkan nih dari divisi ini event-event baru lagi kreatif yang bikin anak muda tuh berpikir, critical thinking, semuanya tuh akan ada dari divisi ini. Jadi tunggu aja nih teman-teman, ada event menarik nih pokoknya. Oke, kita tunggu ya. Iya, siap. Oke, itu kurang lebih untuk yang pengenalan divisi-divisi. Ada 7 nih teman-teman. Nah,
berikutnya nih kita pengen tahu nih kok, waktu Koko ya ada di HISC ini pasti ada lah suka dukanya. Kita pengen tahu suka dukanya apa sih ada di organisasi ini? Oke, suka dukanya banyak ya. Tapi kalau sukanya sih juga banyak. Sukanya itu karena ini komunitas, kita ketemu banyak orang, terus kita bisa kenal sama orang-orang hebat. Bahkan sampai KJRI, sampai ya banyak lah pokoknya kita undang-undang tamu segala macam. Terus ya yang paling aku senengin itu ya karena kita komunitas bareng-bareng pengen mau membantu mahasiswa Indonesia juga, itu aku paling sukanya sih. Kalau dukanya itu ya kadang-kadang dalam organisasi biasa sih. Dukanya ada kalau misalnya kita lagi ngerjain acara sesuatu terus kepanitiaan ada orangnya mungkin yang agak sulit dikontak gitu-gitu biasanya, atau ada masalah Slack sesama divisi atau divisi lain mungkin dengan miskom gitu-gitu, itu kurang ada yang kurang enak segala macam. Cuman untungnya sih selama ini masih bisa terselesaikan semuanya. Iya, berarti yang bisa kita tarik ya memang setiap organisasi itu ada suka dukanya, tapi kalau misalkan memang kita punya satu visi, satu misi ya, balik lagi ya kita masih semuanya, oh ya kita emang ada di sini untuk bareng-bareng, untuk ininya semuanya, emang kita lakuin untuk melayani gitu kan, ya pasti akan ada selesainya lah ya suka duka itu, karena kan sukanya Betul. pasti juga banyak lah ya dari semua event-event, dan prosesnya juga itu penting. Oke, berikutnya itu pasti ada nih, dari Betul. tadi Koko bilang kan sukanya tuh dari banyak acara, Koko juga kurang lebih udah banyak nih. Kita pengen tahu momen paling berkesannya apa sih? Wah, momen paling berkesannya ya. Sebenarnya bukan waktu aku HISC, tapi di Hangzhou. Ya, momen paling berkesannya ya saat aku memerankan sebagai King Erlangga ya di drama musikal itu. Itu Oke. benar-benar kayak pertama kalinya di Hangzhou kita ngadain drama musikal dan semuanya komit, semuanya tuh mau berjuang bareng. Karena benar-benar kayak wah nol ini, dari nol terus kita mau nyoba semuanya benar-benar baru. Itu Itu berarti berkesan banget eventnya sih. tapi dari panitia HISC pada saat itu. Iya, betul. Oke. Kalau dari zaman Koko sendiri pasti ada lah setidaknya momennya yang paling Kalau dari zaman aku ya. sendiri itu, ya ada. Itu waktu aku jadi olahraga itu, kita bikin event olahraga satu Hangzhou yang kalau kalau di China di region timur sendiri itu kita punya nama Kopa ya. ya betul sekali itu Kopa. Jadi Kopa itu kan melombakan banyak jenis olahraga, tapi satu region. Nah, ini yang waktu di periode aku itu kita ngebuat yang kecil di kota Hangzhou. Nah, itu juga banyak banget yang ikut, rame banget dan seru Oke. banget sih pastinya. Pasti teman-teman semua mungkin lagi nonton juga, wah greget nih kapan nih bisa ikut. Makanya banyak-banyak berdoa nih biar kita Iya, cepat-cepat balik, cepat bisa semuanya eventnya kembali lagi ya. banyak itu. Iya, bisa berjalan. Dan juga tadi yang masa drama itu juga ya, pasti teman-teman, ya kita bakal terus berinovasi, panitia kita akan kasih kalian semua banyak kegiatan yang pastinya bakal mempererat kalian nih, bisa, ya tadi kan drama sendiri kok Denny ini bilang, semakin dari nol sampai akhirnya ada hasilnya, pasti semuanya prosesnya itu menarik. Oke, berikutnya itu kita pengen tahu, Koko kurang lebih udah cukup lama di HISC gitu. Apa sih yang berubah dari seorang Kodeni yang dari mungkin belum masuk organisasi atau belum aktif sampai sekarang nih, apa sih yang paling berubah? Yang paling berubah ya? Yang paling berubah ya kedewasaannya untuk menghadapi suatu masalah. Yang dulu kayak, kalau masalah ini terus sebel-sebelan, terus apa sih kalau ketemu kayak males segala macem gitu-gitu, lama-lama ya kita bertemu orang ini tiap hari, kita satu organisasi, kita pengen bikin build organisasinya juga pengen lebih bagus dan lebih bagus lagi kan. Jadi ya yang paling berubah sih itu menurutku, perubahan untuk aku menyampaikan miskomnya atau menyampaikan suatu masalah dan menyelesaikannya. Dulu nggak bisa apa-apa, sekarang jadi lebih bisa. Oke, jadi Seperti teman-teman itu. bisa, ya mungkin bisa disimpulkan kalau misalnya organisasi itu cukup penting dalam arti bukan kalian hanya dilatih hard skill ya. Hard skill pas lagi bikin acara pasti yang offline-nya ada lah. Tapi ketika dalam prosesnya, soft skill yang mungkin dibutuhkan nih di era 2020 sekarang dan ke depannya, di mana ya critical thinking, problem solving, teamwork, semuanya tuh kalian dapetin ya dari cerita Kodeni sendiri loh. Benar banget. Dia bilang pendewasaan itu terjadi ketika kita menyelesaikan masalah,
kita nggak menghindar, kita nggak milih menghindar lagi, tapi kita berusaha mencari solusinya. Keren Betul banget sekali. sih Koko ini. Oke. Ini berikutnya juga sering banget ditanyain kalau misalkan pengen join organisasi. Gimana sih cara bagi waktunya? Cara bagi waktu organisasi, kuliah, pertemanan, dan sebagainya itu gimana sih? Ada tips gak nih, Kok? Wah, iya. Lumayan sibuk sih dulu aku itu. Dan kebetulan juga jurusanku juga pakai bahasa Mandarin. Itu memang sangat sibuk. Cuman untuk nge-manage waktunya, itu aku yakin kalian semua bisa. Mungkin awal-awal bakal kesulitan. Mungkin. Tapi semua itu bakal dilewatin dan bakal bisa ternyata. Ya dengan cara kamu harus mengagendakan semua kegiatan kamu. Mulai dari yang kecil. Hari ini kamu mau ngapain? Besok kamu mau ngapain? Minggu depan mau ngapain? Bulan ini mau ngapain? Ntar lama-lama manajemen waktumu bakal bagus dan semuanya tuh bisa dilewati. Jadi nggak ada yang kayak, wah iya ternyata ada ini, wah iya ternyata ada ini, kelupaan-kelupaan gitu. Lama-lama kan hilang dengan agenda itu. Mulai harus buat itu sih. Penting Oke, banget. berarti yang mungkin bisa di-highlight itu adalah kita sebagai ya pelajar, terlebih kita juga sendiri ya mandiri di luar negeri gitu, adalah kita harus bisa prioritasin apa sih yang harus kita lakuin sekarang. Apa mungkin yang bisa ntaran dulu nih, apa kita harus punya prioritas. Dan juga dengan cara yang tadi, to-do list. Karena mungkin ya aku sendiri gitu, Ya, sudah ya apalagi kalian yang mungkin juga yang baru-baru lulus nih dari SMA pun juga udah ngelatih kalian buat mandiri kan, gak ada lagi yang bantu kalian dan sebagainya. Jadi kalian bisa buat to-do list dari per hari, per minggu sampai yang jangka panjang. Kalian jadi punya target ya di sini. Dan juga ya betul. jadi kalian bisa maksudnya bisa membaginya itu dia, oh ini hari ini harus kita selesaiin, besok apa lagi kayak gitu ya. Ya, benar, Oke. benar banget. Ini ya kurang lebih kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih, sayang banget nih, tapi di pertanyaan terakhir ini kita pengen dengar closing statement dari Ko Denny nih. Mungkin closing statement-nya ya berupa harapan buat HYSC ke depannya dan juga saran nih bagi mereka yang mau join organisasi dan juga khususnya mahasiswa Indonesia yang ada di Hangzhou nih buat join HYSC itu. Gimana? Boleh? Oke, kalau dari aku ya, kita ini masih muda. Kita ini masih panjang lah perjalanannya. Jadi kalau untuk mau mencoba sesuatu itu, gak perlu takut. Kita nanti bakal gagal, kita bakal kesulitan, kita gak bakal takut. Tapi dengan join organisasi, kita punya komunitas, di situ kita akan berasa ada yang nemenin. Kalau misalnya kita kenapa-napa, kita kurang apa, nah disitulah kita akan berubah. Kalau menurutku berubah menjadi suatu manusia yang benar, yang berproses gitu. Jadi semangat muda, harus selalu berani mencoba. Harapannya Itu nih, dari harapannya aku. buat HYSC apa nih ke depan? Kalau harapannya pasti harus semakin gokil, semakin bagus, dan semakin lebih mewadahi lagi student-student yang ada di Hangzhou, khususnya Indonesia, orang-orang Indonesia gitu sih. Oke, thank you banget kok buat harapannya. Kita juga tentunya sama panitia sekarang juga mengharapkan hal yang sama. Kita juga semakin solid, semakin banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk profit mereka nih, wadah untuk mereka mahasiswa semakin tahu ya ke depannya. Dan juga Iya, yang tadi yang bisa di-highlight adalah kalau kita jadi anak muda, jangan pernah takut untuk mencoba dan pernah gagal tuh ya itu proses yang kalian harus lewatin ke depannya. Dan kalian bisa melihat Ko Denny sendiri juga perjalanannya nggak cepat, nggak instan gitu loh sampai sekarang di titik ini pun. Jadi teman-teman semua trust the process, teman-teman, itu percaya. Dan iya, juga kalian dengan join organisasi kalian punya keluarga baru loh, punya keluarga baru. Dan juga kalian juga benar. bisa, kalian mau pusing kuliah, kalian maksudnya bukan dijadikan pelarian, tapi kalian bisa punya teman cerita, kalian juga punya nih teman seperjuangan dan juga bisa belajar banyak. Benar Oke, banget. kita sayangnya udah benar-benar sampai di penghujung acara. Thank you Iya, banget Ko sayang sekali Denny. ya. Iya, sayang banget. Thank you banget Ko Denny untuk sharing-sharingnya, untuk juga pengalaman-pengalaman yang boleh banget diceritain di episode kita yang pertama ini. Sangat insightful Iya, banget. Semoga nanti ke depannya kita bisa ada acara lain yang Koko bisa ikut dan juga offline bisa ketemu bareng. Oke. pastinya. Oke, sampai di sini dulu his chat kita yang kali ini, episode yang pertama. Kalau kalian teman-teman semua suka episode kita yang kali ini, kalian jangan lupa like, kalian juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, subscribe channel ini juga, dan kalian boleh komen di bawah
kalian episode berikutnya kita mau bahas apa, karena siapa tahu komentar kalian bisa kita jadikan konten. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa follow sosmed kita nih ada di layar kalian bisa lihat atau lebih lengkapnya di description box. Juga jangan lupa nanti description box juga ada sosmednya Kak Denny yang kalian bisa follow, boleh kenalan juga. Oke. Itu buat episode kita yang kali ini. See you in our next episode. Bye-bye. Dadah, thank you. Bye.